Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bevilla kembali lagi bersama saya ya, Dita Trisandi. Pastinya masih di channel Dita Trisandi. Kali ini ada di segmen Share With Me Dita Trisandi. Oke Bevilla, alhamdulillahirrabbilalamin ya, di Share With Me bareng Dita Trisandi kali ini sudah memasuki di episode ketiga ya. Qadarullah, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang sebab-sebab tertolaknya doa. Pasti ini dalam kacamata Islam ya Bevilla. Terkadang kita ini selalu bertanya-tanya, kenapa sih doa kita belum terkabul? Kenapa Allah menunda doa kita? Kenapa apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan tuh semua itu ada sebab-sebabnya Bevilla. Jadi sekarang kita akan share ya. Ini ternyata ada beberapa loh Bevilla yang dapat menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Nah, jadi diantaranya ini adalah kurangnya keikhlasan Bevilla. Loh, kenapa kurangnya keikhlasan teh? Jadi kalau misalkan ada doa yang tidak tulus dan tidak sepenuh hati untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dapat menghalangi terkabulnya doa Bevilla. Nah, jadi di dalam doa ini, di dalam doa yang akan kita panjatkan ini, yang namanya keikhlasan itu adalah suatu syarat utama dalam berdoa Bevilla ya. Nah, ada juga di sini dalam Al-Quran, ini ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, jadi kita ini harus taat, harus murni, ikhlas dari hati. Maka ketika kita ikhlas dalam berdoa, insya Allah doa kita ini akan terkabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya Bevilla. Jadi sebab yang pertama tidak terkabulnya doa kita ini adalah kurangnya keikhlasan Bevilla. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, memohon hal buruk Bevilla. Terkadang kita kalau misalkan lagi kesel gitu ya, kalau kita lagi sakit hati, kita itu selalu menyeletuk gitu ya akan hal buruk gitu. Jadi yang namanya berdoa itu usahakan kita harus mengucapkan sesuatu hal yang baik. Jadi berdoa untuk sesuatu yang mengandung keburukan, seperti memohon keburukan untuk orang lain nih, misalkan kita sakit hati sama orang lain, terus kita memohon keburukan untuk orang itu. Nah, itu bisa menjadi penyebab doanya itu tidak dikabulkan Bevilla ya. Nah, jadi di sini juga ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 11, manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu yang tergesa-gesa. Jadi di sini juga memang sudah cantumkan ya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 11 juga, kalau misalkan berdoa itu harus untuk kebaikan. Kalau misalkan kita berdoa untuk sesuatu yang buruk, maka itu akan menjadi sebab utama kenapa doa kita menjadi tertolak gitu ya. Karena kita memohonnya adalah memohon yang buruk Bevilla. Makanya kalau misalkan kita berdoa ya berdoanya itu untuk kebaikan aja Bevilla ya. Kemudian yang ketiga ini, sebab-sebab kenapa doa kita bisa tidak terkabul itu adalah adanya makanan atau rezeki yang haram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda bahwa makanan, minuman, dan pakaian yang bersumber dari yang haram akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi usahakan Bevilla ketika kita mencari rezeki itu, usahakan mencari rezekinya itu yang halal ya, yang berkah. Nah, yang halal yang berkah ini adalah menjadi syarat agar doa kita bisa diterima. Nah, jadi ketika kita doa terus kita apa yang kita doakan itu belum terijabah, kita lihat lagi nih makanan yang kita makan, rezeki yang kita dapat itu sumbernya dari mana? Apakah semuanya halal atau memang ada rezeki yang tidak halal gitu, yang haram ya, dan itu adalah menjadi salah satu penyebab doa kita ini menjadi terhalang gitu ya, doa kita tidak terijabah, belum terijabah. Ini ada hadis riwayat Muslim nomor 15, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Dan firman Allah, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya
Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian beliau juga menceritakan tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut dan penuh dengan debu, yaitu menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim juga memang sudah dijelaskan ya, kalau misalkan asal usul makanan kita, pakaian kita, minuman kita berasal dari yang haram, maka itu akan menjadi sebab-sebab tertolaknya doa kita, Bepil. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Apa sih yang menjadi sebab-sebab doa kita ini tidak terijabah, tidak terwujud? Ya, salah satunya adalah yang keempat, tidak khusyuk dan tergesa-gesa, Bepila. Nah, ketika kita berdoa tanpa penuh perhatian atau tidak khusyuk, doanya saat sebut, doa tersebut itu bisa tertolak, Bepila ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang tergesa-gesa di dalam berdoa. Allah itu menyatakan bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang terburu-buru dalam meminta ya. Maka itu akan dipending doanya gitu, karena kita memintanya juga tidak khusyuk, kayak asal berdoa aja gitu. Nah, jadi di sini juga ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 735 yang berbunyinya seperti ini. Seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan silaturahmi, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Kemudian Rasulullah pun juga menjawab, orang yang berkata, aku sudah berdoa namun aku tidak melihat doaku dikabulkan, lalu ia merasa lelah dan akhirnya meninggalkan doa gitu ya. Jadi doanya cuma sekali, Bevila, udah gitu nggak khusyuk ya. Nah, itu adalah salah satu sebab musabab kenapa doa kita bisa tidak dikabulkan. Kemudian faktor yang lain itu adalah putus asa dari rahmat Allah, Bevila. Nah, jadi berputus asa atau tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, atau kita ini berdoanya itu ragu-ragu, dan itu akan bisa menjadi penghalang sebab doa kita ini tidak terijabah, Bevila ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita ini harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mendengar doa kita, Bevila. Allah itu melihat kita sedang merintih, sedang meminta kepada Allah. Maka insya Allah Allah itu akan mengabulkannya dengan segera gitu kan. Nah, jadi kita ini harus yakin bahwa Allah itu memang akan mengabulkan apa yang kita panjatkan. Nah, di sini juga ada ya tertulis di dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir, Bevila. Jadi kalau misalkan kita ini mendapatkan masalah terus kita berdoa, kita ini jangan berputus asa. Orang yang berputus asa ini akan terputus dari namanya rahmat dari Allah gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2139, di mana di sini tertulis atau tertuang yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur kecuali kebaikan. Makanya kita harus berdoa terus, Bepila, karena ternyata doa ini bisa merubah takdir ya. Masya Allah. Kemudian ada hal-hal yang dapat menolak doa kita atau doa kita ini tidak terijabah. Salah satunya tidak memenuhi hak-hak Allah, Bepila. Subhanallah ya. Jadi seperti apa gitu? Nah, jadi salah satunya itu tidak menjalankan kewajiban kita. Misalkan kita meninggalkan sholat wajib kita tinggalkan ya. Maka itu akan menjadi salah satu alasan kenapa doa kita tidak terijabah, karena kita meninggalkan hak-haknya Allah gitu ya. Kita tidak menjalankan puasa, kita tidak menjalankan zakat. Kemudian kewajiban lain yang Allah perintah itu dapat menjadi sebab doa kita tertolak gitu ya.
Jadi makanya kita harus perhatikan ya Bepila, ketika kita berdoa kita perhatikan dulu apakah hak-hak Allahnya sudah dijalankan oleh kita atau kita masih melalaikannya atau kita masih meninggalkannya. Nah, di sini juga tertulis dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 di mana bunyinya seperti ini Bepila ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Nah, di sini juga sudah tertulis kalau misalkan kita ini wajib ya, kita sebagai orang yang beriman ini wajib memenuhi seruan Allah gitu. Salah satunya kewajiban kita menjalankan sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban lain yang memang itu menjadi hak-haknya Allah Bepila. Kemudian apa nih ini hadisnya? Hadisnya juga ada ini di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2466 di mana kurang lebih bunyinya seperti ini. Barang siapa yang memenuhi hak Allah, maka Allah akan memenuhi hajat-hajatnya. Nah, di dalam hadis juga sudah diterangkan sekali ketika kita memenuhi hak Allah, maka Allah itu akan memenuhi hajat-hajat kita. Apa hajat-hajat kita? Ya yang kita doakan, yang kita minta kepada Allah Bepilah ya. Maka insya Allah Allah itu akan mengabulkan doa kita ketika kita sudah memenuhi hak-haknya Allah. Nah, jadi salah satu bentuk kenapa doa kita ini tidak terijabah, tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah yang ketujuh, memutuskan silaturahmi Bepil. Memang memutuskan hubungan baik dengan keluarga atau saudara juga bisa disebut sebagai salah satu penghalang terkabulnya doa Bepila. Maka ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita kembali lagi nih, kenapa doa kita bisa tidak diijabah oleh Allah? Kenapa doa kita bisa dipending? Kita lihat dulu apakah silaturahmi kita dengan keluarga kita baik? Apakah silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita baik? Apakah silaturahmi kita dengan teman-teman kita baik? Maka perbaiki dulu gitu ya, perbaiki dulu silaturahmi kita, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu doa kita ini terwujud Bepilah. Kemudian apalagi teh yang akan dapat menyebabkan tertolaknya doa kita? Nah, kita akan ke yang selanjutnya adalah yang ke-8 ya. Jadi dosa yang belum disesali dan yang belum ditinggalkan Bepilah. Ketika kita bermaksiat, ketika kita terus-menerus melakukan dosa tanpa taubat, tanpa menyesali, tanpa beristighfar, maka itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Karena dosa kita ini masih banyak gitu, masih banyak yang belum disesali, belum ditobati. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penghalang terkabulnya doa Bepilah. Nah, jadi taubat yang ikhlas dan berusaha meninggalkan dosa sangat dianjurkan Bepilah ya di dalam Islam. Nah, ketika kita sudah bermaksiat, ketika kita mempunyai dosa-dosa di masa lalu kita tetapi kita belum bertobat, maka bertobat dulu, karena itu bisa menjadi salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan di sini juga sudah diterangkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di dalam Quran juga sudah dijelaskan ketika kita ingin beruntung, salah satunya ketika kita ingin doa kita diijabah, dikabulkan, hajat-hajat kita terrealisasikan, kita juga harus bertobat atas dosa-dosa kita yang masa lalu gitu ya. Dosa-dosa kita waktu zaman jahiliyah, kita tobat. Ketika kita tobat, kita tinggalkan dan tidak akan mengulanginya lagi Bepilah. Taubat yang ikhlas ya. Jadi kita ini harus taubat yang ikhlas dan juga berusaha meninggalkan dosa. Itu sangat dianjurkan di dalam Islam Bepilah. Kemudian ada sebab-sebab lain nih yang dapat menjadi penghalang doa kita diijabah, itu yang terakhir ini, tidak sabar atau cepat menyerah dalam berdoa Bepilah. Nah, di dalam Islam berdoa ini memerlukan kesabaran dan juga keteguhan hati Bepilah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menunda pengabulan doa kita karena hikmah tertentu. Dan kita harus bersabar Bepila, terus berharap dan terus yakin suatu hari nanti doa kita ini akan dijawab oleh Allah, karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar gitu ya, maha mengabulkan gitu. Hadisnya juga hadis riwayat Bukhari nomor 6340 dan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2735, di mana bunyinya seperti ini: akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa, yakni mengatakan aku telah berdoa namun doaku tidak dikabulkan. Nah, jadi dalil-dalil di atas atau dalil-dalil yang saya sampaikan, hadis-hadis yang saya sampaikan juga itu bisa menjadi penunjang ya, menjadi itu semua itu berkaitan dengan faktor-faktor yang memang bisa menjadi penghalang doa kita tidak terwujud Bepila. Jadi dengan memperhatikan faktor-faktor tadi yang sudah saya share, diharapkan doa yang kita panjatkan ini nanti bisa lebih khusyuk lagi Bepila ya, bisa lebih mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, segala sesuatu, amalan apapun, segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita ini harus berdoa dulu. Pokoknya apa yang kita kerjakan berdoa, apa yang sudah kita kerjakan berdoa. Kita mau ketemu orang, kita harus berdoa. Kita mau mengantar anak harus berdoa. Kita ingin punya anak harus berdoa. Segala sesuatu itu harus berdoa gitu ya. Dan kita juga harus memperlihatkan apakah faktor-faktor yang tadi itu masih ada di dalam diri kita. Kalau misalkan masih ada, yuk kita perbaiki sama-sama gitu Bepila ya. Itu dia Bepila di Share With Me bareng Dita Trisandi kita kali ini, yaitu sebab-sebab tertolaknya doa ya. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bisa memberikan suatu kebaikan untuk kita semua, khususnya bagi saya ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan kalau misalkan Bepila merasa video ini bermanfaat, boleh di-share Bepila ya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa share lagi tentang ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya bagi saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan. Semua itu semata-mata adalah kekurangan dari saya pribadi. Dan kalau misalkan ada kebaikan yang bisa diambil dari Share With Me bareng Dita Trisandi kali ini, itu semata-mata kebaikannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, thank you so much Bepila karena sudah menonton video ini sampai selesai. See you di next video lagi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa membuat video lagi di Share With Me bareng Dita Trisandi ya. Thank you so much for watching. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.